Hai, halo, assalamualaikum kelas 4. Sekarang kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kalian sudah siap? Mari kita lanjutkan. Tahukah kalian sedang apakah dua orang di samping? Ya, betul sekali. Mereka berdua sedang melakukan kegiatan wawancara. Jadi, apa sih kegiatan wawancara tersebut? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang sedang melakukan wawancara kepada narasumber. Seperti yang ada pada gambar, pewawancara membawa papan yang berupa pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah orang yang ditanyai oleh pewawancara serta mempunyai banyak informasi untuk disampaikan kepada pewawancara. Lalu, bagaimanakah cara kita membuat teks wawancara? Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang berisi apa, di mana, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Yang keempat, melakukan wawancara dengan bahasa yang santun, baik, dan sopan. Yang kelima, mencatat pokok-pokok informasi berdasarkan jawaban narasumber. Yang keenam, membuat laporan hasil wawancara. Adapun contoh daftar pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa? Apa yang terjadi apabila tanaman tidak diberi pupuk dan disiram? Yang kedua, bagaimana cara kita merawat tanaman yang benar? Yang ketiga, menggunakan kata tanya di mana? Di mana seharusnya tanaman ini ditanam? Sudah pahamkah kalian mengenai wawancara? Jika sudah, kita akan melanjutkannya membahas tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Pernahkah kalian mengelilingi desa kalian dan menghirup udara yang sangat segar? Dari manakah udara segar tersebut? Udara segar tersebut berasal dari tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kalian. Tanaman-tanaman tersebut memiliki bagian-bagian serta fungsinya sendiri. Mari kita bahas materi selanjutnya. Apa saja sih bagian-bagian serta fungsi dari tanaman itu? Kasih tahu ndak ya? Kalau kalian ingin tahu, simak pembahasan berikut ini. Ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Dari atas ada bunga, daun, buah, batang, dan akar. Mereka memiliki masing-masing fungsi tersendiri. Akar adalah bagian tumbuhan paling bawah. Akar tumbuh ke dalam tanah. Fungsi akar bagi tumbuhan untuk menguatkan berdirinya batang. Akar berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar juga membantu penyerapan oksigen pada tanaman bakau serta sebagai penyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun mempunyai banyak zat hijau daun yang dinamakan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun.
Di beberapa tanaman, daun juga bisa digunakan sebagai tempat cadangan makanan, contohnya seperti bayam dan kangkung. Selanjutnya, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan biji untuk menghasilkan buah. Contoh tumbuhan yang menghasilkan buah adalah tumbuhan mangga, apel, pepaya, dan lain-lain. Lalu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Fungsi batang sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai pengedar air dan mineral yang diserap akar dari dalam tanah, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Contoh tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di dalam batang adalah sagu dan tebu, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Contoh buah mangga dan apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang biasa kita makan adalah daging buahnya. Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan kepala putik yang ada di bunga. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil, sedangkan biji berkeping dua disebut dikotil. Seperti pada gambar di bawah ini, itu adalah gambar biji alpukat. Biji alpukat termasuk biji yang berkeping satu atau monokotil. Nah, itu adalah serangkaian penjelasan dari wawancara dan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kalian sudah paham? Sekarang, kakak akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, buatlah teks percakapan dengan singkat dan topiknya yaitu tanaman. Yang kedua, narasumber dari tetangga sebelah rumah. Yang ketiga, melakukan kegiatan ini dengan bantuan orang tua. Yang keempat, kegiatan tersebut di video lalu dikumpulkan kepada guru atau wali kelas masing-masing beserta daftar pertanyaan wawancara yang sudah dibuat tadi. Yang kelima, tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, kakak harap kalian semua sudah paham mengenai wawancara dan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Terima kasih sudah mau belajar pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.